Shalom, selamat pagi kekasih-kekasih Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di program Morning Devotion. Dan sebelum kita melangkah sepanjang hari ini, melakukan setiap pekerjaan dan aktivitas kita yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita mau merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pagi hari ini akan saya ambil dari Injil Matius pasal yang keempat ayat yang ke-1 sampai yang ke-11. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa supaya setiap firman yang kami dengar pagi hari ini boleh menjadi berkat buat kehidupan kami. Dan Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk kami melangkah sepanjang hari ini. Makasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, kita akan membuka Alkitab kita dalam Injil Matius pasal yang keempat ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-4. Tapi kita membaca terlebih dahulu ayat yang ke-1. Firman Tuhan berkata demikian, maka Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Kekasih Tuhan, tema pagi ini adalah mengatasi pencobaan, belajar dari kehidupan Yesus. Saudaraku, kita tahu bahwa manusia hidup dalam dunia ini sering mengalami banyak pencobaan. Yang perlu saudara ketahui adalah yang pertama, bahwa pencobaan itu datangnya bukan dari Tuhan atau dari Allah. Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa pencobaan datang dari Allah atau dari Tuhan. Alkitab berkata bahwa pencobaan yang pertama itu datangnya dari si iblis. Tadi firman Tuhan berkata dalam Injil Matius pasal yang keempat ayat yang pertama, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Saudaraku, pencobaan datangnya dari iblis. Ya, dari kuasa-kuasa kegelapan iblis yang berusaha mencobai manusia untuk menjatuhkan manusia dan meninggalkan Tuhan. Lalu yang kedua, pencobaan itu saudaraku datang dari diri sendiri atau keinginan diri sendiri. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-13 dan 14 berkata demikian, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Kedua, saudaraku, yang perlu diketahui adalah bahwa pencobaan itu datang dari keinginan diri sendiri. Ya, hawa nafsu, kedagingan, keinginan diri sendiri. Ya, keinginan yang di luar kehendak Tuhan, keinginan yang di luar rencana Tuhan, itu dapat mendatangkan pencobaan bagi setiap kehidupan kita. Karena saudaraku, hati-hati dengan diri sendiri. Mari kita mau terus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mengatasi pencobaan yang datangnya baik dari iblis maupun dari keinginan diri sendiri? Kita akan belajar dari Injil Matius pasal yang keempat ini ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-11. Saudaraku, yang pertama, bagaimana kita mengatasi pencobaan? Yang pertama adalah dengan firman Tuhan. Ketika Yesus dicobai oleh si iblis, Yesus tidak pernah melawannya dengan kekuatan atau dengan kemampuan yang dia miliki. Tapi dia melawan iblis, melawan pencobaan, mengatasi pencobaan iblis dengan firman Tuhan. Setiap kali iblis mencobai Yesus, baik pencobaan pertama, pencobaan yang kedua, pencobaan yang ketiga, Yesus selalu berkata, tetapi ada tertulis. Yesus selalu menjawab, ada tertulis. Ayat yang keempat berkata, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Demikian juga di ayat yang ke-7. Yesus juga berkata, ada tertulis. Lalu juga ayat yang ke-10. Yesus berkata, ada tertulis. Jadi saudaraku,
Yesus selalu memakai firman Tuhan ya di dalam mengatasi pencobaan dari iblis. Firman Tuhan itu penting, saudaraku. Firman Tuhan penting, karena itu saudaraku jangan abaikan firman Tuhan. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dan lakukan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kenapa? Karena ketika iblis mencobai kita bisa mengatasinya dengan firman Tuhan. Ketika keinginan diri sendiri masuk, keinginan diri sendiri, Tuhan Yesus yang tidak sesuai, saudaraku, yang sesuai dengan keinginan Tuhan masuk, kita bisa mengatasinya dengan firman Tuhan. Kali itu yang pertama, bagaimana kita mengatasi pencobaan, saudaraku, gunakan firman Tuhan. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan adalah pedang roh. Firman Tuhan adalah suatu pedang yang bermata dua yang sangat tajam. Ya, dan biarlah firman Tuhan itu boleh menjadi kekuatan bagi kita untuk kita mengatasi pencobaan. Lalu yang kedua, bagaimana kita mengatasi pencobaan? Yang kedua, saudaraku, Yesus tidak pernah menuruti keinginan iblis, keinginan si pencoba. Yesus selalu tidak pernah mengikuti keinginan. Ketika iblis berkata, jadikanlah batu ini menjadi roti, Yesus tidak mau. Ketika iblis berkata, jatuhkanlah dirimu dari hubungan baik Allah, iblis berkata demikian kepada Yesus, Yesus juga tidak mau. Ketika iblis berkata, sembahlah aku maka aku akan berikan seluruh dunia ini, Yesus juga tidak mau. Saudaraku, yang kedua, Yesus selalu menolak. Ya, Yesus tidak mau. Yesus selalu menolak apa yang dikatakan oleh iblis. Ya, Yesus tidak mau melakukan keinginan-keinginan dari si iblis. Saudaraku, yang kedua, bagaimana kita mengatasi pencobaan? Mari kita mau belajar dari Tuhan Yesus. Itu tidak mau menuruti keinginan-keinginan iblis maupun keinginan-keinginan diri sendiri yang bisa membawa kita masuk ke dalam pencobaan. Saudaraku, tolak, belajar, berani berkata tidak untuk apa yang iblis tawarkan buat kita. Kita harus berani berkata tidak untuk setiap keinginan-keinginan daging yang melongrong kita, yang berusaha membuat kita masuk ke dalam pencobaan. Keinginan-keinginan daging dalam kehidupan kita akan berusaha membuat kita, saudaraku, jatuh ke dalam pencobaan dan kita meninggalkan Tuhan. Dan biarlah pagi ini kita belajar dari junjungan kita, Yesus Kristus Tuhan kita, bagaimana kita mengatasi pencobaan. Yang pertama adalah dengan firman Tuhan. Gunakanlah firman Tuhan dalam kehidupan kita. Pakailah firman itu dalam kehidupan kita. Perkatakan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kita. Terus kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Lalu yang kedua, kita menolak segala keinginan-keinginan si iblis yang mencobai kita, maupun keinginan-keinginan dari diri kita sendiri yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari saudaraku, kita mau belajar berani berkata tidak. Dan saya percaya ketika kita terus hidup dalam firman Tuhan dan kita berani berkata tidak kepada dosa, kepada keinginan-keinginan daging, kepada iblis, saudaraku, kita akan menang mengatasi pencobaan. Saya berdoa supaya sepanjang hari ini saudara diberkati oleh Tuhan dan hidup saudara mengalami kemenangan demi kemenangan, khususnya kemenangan atas pencobaan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Amin.